잘 지냈어요 모두 보고 싶어서 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Katrunada Husna Faira dengan NIM 123-17035 dari kelas 2B Tadris Bahasa Inggris Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Teman-teman dimanapun kalian berada, semoga kita selalu dilimpahkan kesehatan, kebahagiaan, serta keberkahan di setiap langkah-langkah yang kita jalankan. Baiklah, dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas Ulumul Hadis yang diampu oleh dosen kami, yaitu Bapak Ferianto, SPDI MPD. Baiklah, dalam kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan materi tentang istilah-istilah dalam ilmu hadis, serta penjelasannya. Disimak video setelah ini ya guys. Ada beberapa alasan nih teman-teman, mengapa sih kita wajib mempelajari istilah-istilah dalam ilmu hadis, yaitu pemahaman yang lebih mendalam. Istilah-istilah dalam ilmu hadis membantu kita memahami konteks, autentisitas, dan makna sebenarnya dari suatu hadis tersebut. Misalnya seperti istilah sanad, matan, dan rawi yang akan saya sampaikan pada penjelasan selanjutnya, penting untuk menilai validitas dari suatu hadis. Dengan memahami istilah-istilah dalam ilmu hadis, kita dapat mengevaluasi keabsahan suatu hadis tersebut, melindungi kita dari kesalahpahaman, serta memperkaya pengetahuan kita dan memperkuat keimanan. Oleh karena itu, penguasaan istilah-istilah dalam ilmu hadis adalah esensial bagi siapa saja yang ingin memahami Islam secara mendalam dan menjalankan ajaran-ajarannya dengan benar. Pengetahuan tentang istilah-istilah yang terdapat di dalam ulumul hadis sangat membantu di dalam upaya memahami ilmu hadis itu sendiri, dan terutama ketika kita melakukan penelitian hadis. Istilah-istilah dalam ilmu hadis seperti sanad, matan, dan rawi hadis memiliki latar belakang menggunakan metode dalam penelitiannya, memahami dan menyusun warisan hadis Nabi Muhammad SAW. Secara struktur hadis terdiri atas 3 komponen, yakni sanad, matan, dan rawi, yang mana dari ketiga bagian ini merupakan bagian yang penting dalam ilmu hadis. Istilah-istilah tersebut penting menjadi landasan dalam mengidentifikasikan kualitas hadis dan memahami konteksnya. Dengan memahami latar belakang dan penjelasan-penjelasan istilah ini, para penelitian hadis dapat membangun landasan yang kokoh untuk penelitian, pemahaman, dan penggunaan hadis sebagai sumber ajaran agama Islam. Baiklah teman-teman, pada pembahasan pertama yaitu tentang pengertian sanad, matan, dan rawi yang akan saya tampilkan pada layar saya ini. Kita mulai dulu dari penjelasan tentang sanad ya teman-teman. Sanad memiliki 2 arti dalam segi bahasa dan segi istilah. Sanad menurut bahasa berarti sandaran, tempat kita bersandar, dan arti yang lain yaitu sesuatu yang dapat kita pegangi atau dipercaya. Dalam istilah ilmu hadis, sanad ialah rangkaian urutan-urutan orang yang menjadi sandaran atau jalan yang menghubungkan satu hadis atau sunnah sampai pada Nabi Muhammad SAW. Sanad, menurut istilah ahli hadis, yaitu jalan yang menyampaikan kepada matan hadis. Atau dalam istilah lain, mata rantai para periwayatan hadis yang menghubungkan sampai ke matan hadis. Baiklah teman-teman, pada pembahasan selanjutnya yaitu tentang matan hadis. Matan adalah bagian dari hadis yang merupakan konten atau isi dari hadis itu sendiri, yaitu apa yang dikatakan atau dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, atau apa yang disetujui oleh beliau. Kata matan menurut bahasa ialah tengah jalan, punggung bumi, atau bumi yang keras dan tinggi. Menurut istilah sebagaimana dikemukakan oleh Alibi, bahwa matan ialah lafal-lafal hadis yang dengan lafal itulah terbentuk makna. Lebih sederhananya, secara singkat, matan merupakan isi dari hadis tersebut. Baiklah, yang selanjutnya yaitu rawi hadis. Dalam segi bahasa yaitu ar-rawi, yang artinya orang yang meriwayatkan atau
memberikan hadis itu kepada manusia. Bisa juga pengertian rawi hadis dalam bahasa adalah orang yang meriwayatkan hadis. Baiklah, pada pembahasan selanjutnya yaitu tentang ciri-ciri sanad, matan, dan rawi. Yang pertama yaitu 3 ciri-ciri terkuat dari sebuah sanad dalam ilmu hadis. Yang pertama yaitu tikah, keandalan tinggi. Sanad yang terkuat adalah yang terdiri dari perawi-perawi yang dianggap tikah, yaitu perawi-perawi yang memiliki reputasi keandalan yang tinggi dalam memperoleh dan mentransmisikan hadis secara akurat. Yang kedua yaitu muttasil, tersambung secara berkesinambungan. Sanad yang kuat adalah yang memiliki rantai perawi yang terhubung secara berkesinambungan dari perawi terakhir kembali ke Nabi Muhammad SAW tanpa ada jeda atau putus dalam rangkaian perawi tersebut. Yang ketiga yaitu dab, ketelitian dalam memperoleh dan mengingat. Sanad yang baik harus terdiri dari perawi-perawi yang dikenal memiliki ketelitian tinggi dalam memperoleh dan mengingat hadis-hadis sehingga minim resiko kesalahan dari hadis tersebut. Berikutnya yaitu 3 ciri-ciri terkuat dari matan hadis. Yang pertama yaitu sesuai dengan Al-Quran. Matan hadis tidak boleh bertentangan dengan ajaran Al-Quran. Jika ada kontradiksi, maka hadis tersebut perlu ditinjau ulang keabsahannya. Yang kedua yaitu tidak mengandung ilah. Ilah adalah cacat atau kesalahan yang tersembunyi dalam matan atau sanad hadis yang bisa mempengaruhi keabsahan hadis tersebut. Misalnya, jika matan hadis mengandung pernyataan atau konsep yang bertentangan dengan pengetahuan yang mapan atau logika, maka bisa dianggap memiliki ilah. Yang ketiga yaitu kesesuaian dengan kebiasaan dan ucapan Nabi Muhammad SAW. Matan hadis harusnya sesuai dengan kebiasaan dan cara bicara Nabi Muhammad SAW. Jika matan hadis menggunakan bahasa atau gaya yang tidak khas Nabi Muhammad, maka ia bisa menjadi tanda bahwa hadis tersebut perlu ditinjau ulang. Berikutnya, 3 ciri-ciri terkuat dari rawi hadis. Yang pertama yaitu adil. Ini merujuk kepada integritas moral dan kejujuran seorang rawi. Rawi harus dikenal sebagai individu yang taat beribadah, menjauhkan diri dari perbuatan dosa besar, dan memiliki reputasi baik dalam masyarakat. Integritas moral ini penting untuk memastikan bahwa rawi tidak akan meriwayatkan hadis palsu atau merubah hadis yang mereka riwayatkan. Yang kedua yaitu dabit atau kuat. Ini merujuk kepada kemampuan rawi dalam mengingat dan menceritakan hadis dengan akurat. Rawi harus memiliki ingatan yang baik dan konsisten dalam meriwayatkan hadis. Kemampuan ini penting untuk memastikan bahwa hadis yang diriwayatkan tidak berubah atau distorsi seiring waktu. Yang ketiga yaitu mutiawil al-hayat atau panjang umur. Rawi yang memiliki umur yang panjang memiliki kesempatan lebih besar untuk bertemu dengan banyak perawi lain dan mengumpulkan banyak hadis. Meskipun ini bukan syarat mutlak, rawi yang panjang umur sering dianggap lebih andal karena pengalaman dan pengetahuan mereka yang begitu luas. Baiklah, pada pembahasan selanjutnya yaitu istilah-istilah kepakaran dalam ilmu hadis. Istilah-istilah kepakaran dalam ilmu hadis meliputi berbagai konsep dan terminologi yang digunakan oleh para cendekiawan hadis dalam meneliti, menafsirkan, dan mengklasifikasikan hadis. Beberapa istilah yang sering dijumpai kepakaran hadis yaitu yang pertama, sahih, atau merujuk kepada hadis yang dinyatakan sahih atau benar berdasarkan kriteria andalan tertentu dalam sanad dan matannya. Yang kedua yaitu dhaif, hadis yang dinyatakan lemah karena kelemahan dalam sanad atau matannya, membuatnya tidak dapat diandalkan untuk dijadikan dasar dalam hukum Islam. Yang ketiga yaitu mutawatir, hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang begitu banyak sehingga tidak mungkin bagi mereka untuk berkolusi dalam menyampaikan informasi palsu. Pada pembahasan terakhir kita yaitu istilah-istilah yang berhubungan dengan generasi periwayatan.
Di dalam ulumul hadis terdapat istilah-istilah tertentu yang berhubungan dengan generasi periwayatan hadis. Istilah-istilah tersebut diantaranya yang pertama yaitu sahabat. Kata sahabat dari segi kebahasaan adalah mustaq atau turunan dari kata syuhbah yang berarti orang-orang yang menemani yang lain, tanpa ada batasan waktu dan jumlah. Dari pengertian inilah, para ahli hadis mengemukakan sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu muhadramun. Muhadramun adalah orang yang hidup pada masa jahiliyah dan masa Nabi Muhammad SAW, serta memeluk agama Islam namun tidak sempat bertemu dengan Nabi. Yang ketiga yaitu tabi'in. Tabi'in secara bahasa berarti pengikut. Dalam istilah ilmu hadis, tabi'in berarti orang yang bertemu dengan sahabat satu orang atau lebih. Kebanyakan para ulama hadis berpendapat bahwa tabi'in adalah setiap orang yang bertemu dengan sahabat meskipun tidak sampai bergaul dengannya. Pada kesimpulan materi ini, istilah-istilah dalam ilmu hadis termasuk sanad, matan, dan rawi adalah konsep-konsep kunci yang membentuk landasan metodologi dalam meneliti keautentikan hadis dalam Islam. Istilah-istilah dalam perawi hadis seperti tikah dan dab memperjelas keandalan dan kehati-hatian perawi dalam mentransmisikan hadis. Di sisi lain, istilah-istilah kepakaran seperti sahih, dhaif, dan mutawatir membantu dalam mengklasifikasikan status keautentikan suatu hadis. Sementara istilah-istilah yang berkaitan dengan generasi perawi seperti sahabat dan lain-lain memberikan konteks histori dalam menyelidiki rantai perawi. Memahami istilah-istilah ini penting dalam memastikan keakuratan dan keandalan hadis sebagai sumber ajaran dan hukum dalam Islam. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya Katrina Husna Faira, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Ta'ala. Saya pamit undur diri, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.